Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi. Untuk kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Kita tahu bahwa pelatihan dan juga pengembangan karyawan ini merupakan sesuatu yang teramat penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan termaksud. Nah, tentunya pelatihan dan pengembangan karyawan ini memiliki beberapa tujuan yang sifatnya sangat strategis bagi suatu organisasi ataupun perusahaan, yang mana di antara beberapa tujuan tersebut kita dapat paparkan di antaranya yang pertama, bahwa dengan adanya pelatihan dan juga pengembangan karyawan ini akan dapat meningkatkan produktivitas. Pelatihan dan juga pengembangan bagi karyawan tentunya akan sangat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilannya, pengetahuannya, dan juga kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas dan juga tanggung jawabnya. Sehingga pada saatnya nanti mereka akan dapat bekerja dengan lebih efektif sekaligus lebih efisien. Tentu kesemuanya ini akan bermuara pada kondisi di mana tercipta peningkatan produktivitas para karyawan secara keseluruhan. Ini adalah tujuan yang pertama, peningkatan produktivitas. Di samping peningkatan produktivitas, kegiatan pelatihan dan juga pengembangan karyawan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi karyawan. Pelatihan dan juga pengembangan karyawan ini dapat dipastikan akan lebih membantu karyawan dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan yang terjadi pada lingkungan kerja. Dengan adanya peningkatan keterampilan maupun pengetahuan para karyawan, tentunya mereka akan lebih mudah lagi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta memiliki fleksibilitas yang mereka perlukan untuk menghadapi tantangan baru. Kemudian tujuan yang ketiga dari diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan bagi karyawan ini tentunya adalah dalam rangka meningkatkan kinerja. Dengan adanya pelatihan maupun pengembangan bagi karyawan, tentu ini juga akan sangat-sangat membantu karyawan
untuk mereka dapat mengasah keterampilan dan juga meningkatkan kompetensi mereka yang relevan dengan pekerjaan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka juga akan dapat menunaikan tugas-tugas maupun pekerjaannya dengan lebih baik lagi, sekaligus menciptakan kinerja yang lebih tinggi. Tidak itu saja. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan ini, tentunya diharapkan mereka akan dapat mencapai bahkan melampaui target-target kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Lantas tujuan berikutnya dari diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan karyawan adalah dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja. Dengan pelatihan dan pengembangan ini, tentunya juga akan sangat membantu karyawan untuk mereka dapat memiliki perasaan, memiliki kepercayaan diri. Dan bahkan tidak hanya itu saja. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini akan dapat meningkatkan kinerjanya dalam menunaikan berbagai tugas-tugas dalam pekerjaan mereka. Sehingga pada akhirnya juga akan dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka, yang pada gilirannya nanti juga akan mengurangi tingkat stres mereka, mengurangi tingkat turnover ataupun pergantian karyawan, sekaligus akan meningkatkan loyalitas karyawan kepada organisasi ataupun perusahaan. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu akan dapat meningkatkan motivasi dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan adanya program-program yang mendukung terciptanya kondusivitas dan peningkatan kompetensi karyawan, maka karyawan akan dapat merasakan bahwa mereka telah dihargai sekaligus diberdayakan oleh organisasi ataupun perusahaan. Mereka akan berpikir bahwa perusahaan ataupun organisasi telah melakukan suatu tindakan berinvestasi untuk pengembangan diri mereka, sehingga ini akan meningkatkan motivasi sekaligus meningkatkan dedikasi mereka terhadap pekerjaannya. Karyawan dengan motivasi yang tinggi tentunya akan memiliki kualitas kerja yang jauh lebih baik dan juga akan lebih berkomitmen dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan ataupun organisasi. Itu tadi merupakan beberapa tujuan dari diselenggarakannya berbagai kegiatan pelatihan maupun pengembangan karyawan. Nah, di dalam praktik berorganisasi ataupun praktik bisnis, ada beberapa bentuk pelatihan dan juga pengembangan karyawan manakala kita meninjaunya dari aspek jenisnya. Jenis yang pertama yaitu on the job training. Pelatihan on the job training ini dilaksanakan manakala
karyawan bekerja secara langsung di tempat kerja mereka, dan mereka sekaligus juga belajar melalui pengalaman-pengalaman nyata dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. On the job training ini wujudnya bisa berbentuk pendampingan ataupun coaching, kemudian juga bisa berbentuk rotasi pekerjaan, ataupun juga bisa diwujudkan dalam bentuk supervisi langsung. Ini adalah on the job training. Kemudian bentuk yang lain dari pelatihan dan pengembangan karyawan ini itu dapat berupa kegiatan workshop. Workshop ini merupakan suatu bentuk pelatihan yang mana karyawan bekerja sama dalam suatu sesi yang dipimpin oleh seorang fasilitator, guna mereka belajar sekaligus mengembangkan keterampilan ataupun pemahaman tertentu. Workshop ini biasanya ditujukan untuk pengembangan keterampilan yang sifatnya teknis. Misalnya, penggunaan suatu perangkat. Atau bisa juga pengembangan keterampilan yang sifatnya interpersonal. Seperti komunikasi, kemudian ada kerjasama tim, dan sebagainya. Ini adalah workshop. Kemudian berikutnya ada bentuk pelatihan dan pengembangan yang bernama off the job training. Kalau tadi ada on the job training, ada pula yang disebut dengan off the job training. Off the job training ini merupakan suatu bentuk pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan kerja, yang ini dapat berbentuk dalam hal penyelenggaraan kursus-kursus ataupun seminar-seminar. Off the job training ini bisa juga berbentuk pelatihan keterampilan yang sifatnya teknis, atau bisa pula dalam bentuk pelatihan soft skill, misalnya yang berkaitan dengan manajemen waktu, kemudian komunikasi, leadership, dan sebagainya. Ini adalah off the job training, di luar lingkungan kerja. Kemudian bentuk yang lain adalah coaching. Coaching ini merupakan suatu bentuk pelatihan di mana seorang pelatih, seorang coach memberikan bimbingan yang lebih intensif dan terstruktur kepada karyawan guna mengembangkan keterampilan ataupun mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pelatihan ini dapat dilakukan baik itu secara individual maupun dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian bentuk yang lain yaitu mentoring. Mentoring ini merupakan suatu bentuk pelatihan di mana karyawan yang telah memiliki pengalaman ataupun seorang pimpinan
dari suatu organisasi ataupun perusahaan, mereka memberikan bimbingan dan juga dukungan kepada karyawannya yang belum memiliki cukup pengalaman. Mentoring ini akan sangat-sangat membantu karyawan guna mengembangkan keterampilan, meningkatkan wawasan, dan juga permohonan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman tentang pekerjaan yang ada di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Itu tadi adalah bentuk-bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan manakala kita meninjaunya dari aspek jenisnya. Nah, selanjutnya, manakala kita meninjau bentuk-bentuk pelatihan karyawan ditinjau dari aspek materinya, maka pelatihan maupun pengembangan karyawan ini juga terdiri dari berbagai bentuk. Sekali lagi, ini manakala kita mengasumsikan pada materi dari pelatihan dan pengembangan karyawan itu. Bentuk yang pertama yaitu program pelatihan leadership. Program pelatihan leadership ini akan banyak fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan bagi utamanya karyawan yang menduduki posisi-posisi manajerial. Program pelatihan leadership ini di dalamnya juga mencakup tentang bagaimana pelatihan itu akan dapat mewujudkan seseorang mampu menunjukkan jiwa kepemimpinan strategisnya, juga mampu untuk bagaimana mereka berkomunikasi secara efektif, juga menyangkut tentang pengelolaan tim, ataupun satu hal yang sangat penting yaitu yang menyangkut tentang pengambilan keputusan. Ini adalah program pelatihan leadership. Kemudian selain program pelatihan leadership, ada juga program pelatihan interpersonal skills. Program pelatihan interpersonal skills ini memiliki tujuan antara lain adalah untuk meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Seperti halnya yang berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, kemampuan membangun hubungan kerja yang efektif, manajemen konflik, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari program pelatihan interpersonal skills. Kemudian ada lagi yang disebut dengan program pelatihan soft skill. Program pelatihan soft skill ini memiliki tujuan pokok guna mengembangkan keterampilan soft skill yang memang ini sangat-sangat penting di dalam dunia kerja. Seperti misalnya keterampilan berkomunikasi, keterampilan interpersonal, keterampilan bernegosiasi, keterampilan dalam hal manajemen waktu, keterampilan dalam menerapkan aspek-aspek kepemimpinan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu program pelatihan technical skills. Program pelatihan technical skills ini akan lebih banyak fokus pada pengembangan keterampilan teknis
yang spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Seperti misalnya keterampilan teknis dalam penggunaan suatu perangkat tertentu, atau penggunaan perangkat dengan sentuhan-sentuhan teknologi terbaru. Itulah bentuk-bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan berdasarkan pada materi pelatihannya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Semoga ini akan lebih memperdalam keilmuan kita, utamanya dalam praktik-praktik bisnis, usaha, maupun edukasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.